Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan pembelajaran Al-Quran yang sebelumnya telah kita pelajari dari ayat 1 surah Al-Baqarah sampai dengan ayat 10, dan sekarang kita akan melanjutkan ke ayat 11 ya, ayat 11 dan sampai insyaallah 15 menit ke depan insyaallah ya. Baik, langsung saja kita mulai dari ayat yang ke-11 ya. Kemudian sebelum kita nanti membaca secara utuh ayat-ayat tersebut, kita sambil mengulas ya, ada hukum bacaan apa saja yang terkandung dari setiap ayat tersebut. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا. Nah, dari sini kita mulai ya. وَإِذَا قِيلَ, dipanjangkan dua harakat, qila dua harakat, lahum la tufsidu, la-nya panjang dua harakat disebabkan ada alif di sini ya, ada alif sukun. La tufsidu panjang juga dua harakat disebabkan ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah. Fil ardi qalu. Nah, kita berhenti di qalu ya, berhenti di qalu. Kemudian kita mengulangnya di la tufsidu fil ardi qalu ya. Jadi kita mengulangnya dari la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Di sini qalu, kalimat qalu di sini ada tanda mad. Ya. Tanda mad ini menunjukkan bahwa dia dibaca panjang, bisa 2, bisa 4, bisa 6, karena dia bertemu dengan alif. Ya, di sini wujudnya wujud alif walaupun dalam definisinya disebut dengan hamzah ya. Qalu, ketika mad bertemu hamzah di lain kalimat. Innama ini lain artinya, qalu lain artinya ya. Maka di sini disebut dengan mad jaiz. Kita setarakan panjangnya dibuat 4 harakat ya. Nah, coba kita ulang. Qalu innama nahnu muslihun. Innama, di sini ada nun gunnah ya, gunnah musyaddadah. Kenapa disebut gunnah musyaddadah? Karena nunnya ini bertasydid ya. Innama nahnu muslihun. Muslihunnya panjang 6 harakat ya, karena ini adalah mad arid lisukun ya. Boleh kita panjang 2, boleh 4, boleh, tapi biasanya kita enak lebih memanjangkan sampai 6 harakat ya. Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-12. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Nah ya, ala panjang di sini ada 4 harakat ya, 4 harakat. Ketika mad bertemu dengan alif, sama hukumnya dengan yang di atas ini ya, ayat yang ke-11 tadi. Jadi ayat yang ke-12 ini ya, ala innahum panjangnya sama ya, 4 harakat kita buat ketika mad bertemu hamzah di lain kalimat. Kemudian innahum bertemu lagi dengan nun gunnah ya. Innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ya, di sini ada humul mufsidun, alnya. Di sini disebut dengan al-qamariyah ya. Al-qamariyah. Kemudian mufsiduna panjang 2 harakat, walakin panjang lakin, la nun mati bertemu dengan lam. Ini disebut dengan idgham bila gunnah. Yash'urun panjang 6 harakat ya. Coba kita ulang dari ala innahum ya.
Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Nah, gitu ya. Itu cara bacanya. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-13. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Nah, kita ulas dulu bacaannya. Wa idza ya, wa idza di sini panjangnya 2 harakat. Qila dipanjangkan 2 harakat juga ya. Hukum bacaannya sama mad tabi'i, tapi yang satu mad tabi'i alif, yang qila mad tabi'iyya. Kemudian di sini ada hukum lahum mim mati bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ini nama hukum bacaannya adalah izhar tapi syafawi ya. Ketika mim bertemu selain daripada huruf mim dan huruf ba, maka dia dibaca izhar ya, dibaca jelas. Hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Kemudian aminu, a-nya dipanjangkan ketika hamzah bertemu dengan alif ya. Ketika hamzah bertemu dengan alif, maka dia dibaca dengan mad badal, panjangnya 2 harakat ya, yang ini ya. Kemudian aminu panjang 2 harakat lagi disebut dengan mad tabi'i waw. Kama. Nah, di sini ada kama, kamanya ini adalah mad bertemu hamzah di lain kalimat ya, mad bertemu hamzah di lain kalimat ya. Jadi apa hukum bacaannya? Ketika mad bertemu hamzah di lain kalimat, maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil ya. Kama artinya lain, amanu artinya amanan nas artinya juga lain ya. Kemudian di sini selain daripada itu amana ya, amana di sini amana ya, a-nya ini ada huruf setelahnya yang tidak ada fungsi untuk dibaca, akan tetapi berfungsi untuk memanjangkan bacaan hamzah ini. Sama dengan yang aminu, amana ya, sama ya. Berarti hukum bacaannya juga sama, disebut dengan mad badal, panjangnya 2 harakat. Kemudian nas, an-nasu di sini ada gunnah musyaddadah ya, maka didengungkan nasu, kemudian dipanjangkan 2 harakat. Qalu di sini ada juga hukum mad bertemu hamzah di lain kalimat, mad jaiz mufasil. Kemudian anu'minu kama, sama ya, hukumnya juga mad jaiz mufasil, akan tetapi di sini juga sama hukumnya dengan amanan nas ya, aminu sama, itu disebut dengan mad badal. Ketika hamzah bertemu alif dalam satu kalimat ya, maka disebut dengan mad badal, panjangnya 2 harakat saja ya. As-sufaha ini namanya mad wajib muttasil ketika mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kalau tadi ketika mad bertemu hamzah di lain kalimat, nah ini satu kalimat ya, maka dia dibaca mad wajib muttasil, panjangnya 5 harakat. Kemudian di sini ada waqaf, waqaf qala al-waqful aula, artinya kita lebih utama untuk berhenti di situ ya. Lebih baik kita berhenti daripada lanjut. Dan lagi ini kan ayatnya panjang nih, ayat 12 ini kan panjang, tempat berhentinya amanus sufaha, maka kita memang berhentilah di sini. Daripada kita putus-putus itu tidak bagus, lebih baik kita berhenti pada tempat yang memang lebih baik kita berhenti di situ. Nah begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah begitu ya. Ala innahum, di sini kan jelas ada mad bertemu hamzah di lain kalimat, sama hukumnya yaitu mad jaiz mufasil. Kemudian ada nun gunnah musyaddadah, didengungkan 3 harakat ya sekurang-kurang. Hum, kemudian mim mati bertemu dengan ha, ini adalah izhar syafawi ya. Humus sufaha ini mad wajib muttasil, panjang 5 harakat. Walakin la ya'lamun, di sini ada panjang 2 harakat. Nun mati bertemu dengan lam, idgham bila gunnah, ya'lamun ya. Mad arid lis sukun, panjang 6 harakat. Kita ulang ya. Ulang dari atas.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Nah ya, panjang kan? Nah kalau seandainya napas kita tidak sampai, kita boleh berhenti di qalu, ya. Dan kita mengulangnya juga dari qalu. Jadi berhenti di qalu, mengulangnya dari qalu, ya. Boleh. Kita mengulangnya dari qalu lagi boleh, ya. Nah, coba kita ulang dari wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu. Ya, qalu berhenti di sini. Kita ulang dari qalu lagi. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Nah, ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, sebetulnya di Quran yang lain amanna ini ada waqaf ya. Ada waqaf. Jadi kita boleh berhenti di sini tanpa mengulang. Nah, kita lanjut saja. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, gitu ya. Nah, coba kita ulas. Wa idza panjang dua harakat, laqul ladzi di sini karena ada alladzinya ini yang apa? Yang bertasydid, maka di sini tidak berlaku panjangnya ya. Seharusnya laqu ladzi gitu kan seharusnya kan. Tapi karena di alladzinya ini ada tasydidnya maka dia langsung ya. Jadi yang ini tidak berlaku panjangnya, maka dia langsung ke huruf lam yang bertasydid tadi. Alladzina dua harakat, amanu tadi mad badal ya, amanu manunya dua harakat, mad tabi'i waw. Kemudian qalu di sini adalah mad jaiz munfasil, amanna mad badal lagi, nanya ini gunnah musyaddadah. Wa idza panjangnya dua harakat, mad tabi'i alif. Khalau ila, ilanya juga ya panjang dua harakat, syaya panjang dua harakat, mad tabi'i alif. Kemudian tinihim juga mad tabi'iyya, mim mati bertemu dengan qaf, ini adalah hukumnya izhar syafawi. Kemudian qalu panjang di sini mad jaiz. Kemudian inna di sini ada gunnah musyaddadah. Ma'akum mim mati bertemu dengan hamzah ya, maka dia di izhar syafawi kan innama, kemudian ini gunnah musyaddadah. Nahnu mustahzi'un. Nah, di sini banyak ternyata hukum bacaannya ya. Nah, coba kita ulang dari ayat yang ke-14 ini ya. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Tadi boleh berhenti ya. Nah, kita lanjut. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ innama nahnu mustahzi'un. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah ya, Allahu ya, maka di sini A-nya ini kan tidak ada harokatnya ya, tidak ada harokatnya A pertama ini ya, alif pertama ini tidak ada harokatnya. Akan tetapi kenapa dia dibaca Allah? Karena dia berposisi di awal kalimat ya, di awal kalimat.
maka ketika dia berposisi di awal kalimat maka dia difathahkan, ya, fathahkan, ya. Yastahzi'u bihim, mim mati bertemu dengan waw, izhar, ya, izhar syafawi. Wa yamudduhum, sama ya, mim mati fa bertemu dengan fa. Kemudian fi panjang dua harakat, tughyanihim, mim mati bertemu dengan ya juga izhar syafawi. Coba kita ulang. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, begitu ya. Nah, ini kan panjang nih. Boleh kita cari tempat berhenti nantinya ya. Sekarang kita ulas dulu. Ulaika panjang 5 harakat. Ketika mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, namanya mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil. Alladzina 2 harakat, ishtaraw, ya, ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ya, ad-dala panjang 2 harakat, la tabil huda. Nah, al-huda ini boleh berhenti di sini. Ya, boleh berhenti di sini ya. Nah, dan kita boleh langsungkan saja. Nah, boleh langsung. Ya, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, wa ma kanu panjang muhtadin 6 harakat mad adid lisukun, ya. Coba kita ulang. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Berhenti saja ya. Nah, kita lanjut. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, gitu ya. Begitu cara membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Dalam hal ini surah Al-Baqarah, kita mulai tadi dari ayat 11 sampai dengan ayat 16. Ya, silahkan saudara-saudaraku semuanya, mohon disimak baik-baik ya. Kita pelajari, diulang-ulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan memencet subscribe, ya, di like, kemudian boleh di share, kemudian dikomentari, ya, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.